banyak sekali kita temukan kisah dan cerita dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat yang bernama Al-Qasas atau kisah-kisah. Nah, cerita dalam Al-Quran ini mempunyai karakteristik sendiri yang membuatnya sangat berbeda dengan cerita yang ada di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang lain. Karakteristik pertama dari cerita dalam Al-Quran ini, dia tidak membosankan. Walaupun ceritanya diulang-ulang dalam beberapa tempat, atau bahkan kita mungkin membacanya berkali-kali cerita ini, tapi tidak pernah akan rasakan perasaan bosan, jemu ketika membacanya. Dan sekali ketika kita membaca cerita dalam buku atau mendengar cerita dari orang lain, biasanya ketika cerita itu diceritakan berkali-kali, kita pasti akan bosan, kita pasti akan mengatakan akhirnya pasti kayak gini, karena kita udah tahu. Tapi ketika Al-Quran misalnya ketika menceritakan kaum Ad, kaum Samud misalnya, walaupun berulang-ulang diceritakan dalam banyak tempat dalam Al-Quran dan kita sudah mendengarnya berkali-kali, tapi kita nggak pernah bosan membaca cerita itu atau bahkan mempelajari cerita itu. Allahu a'lam. Karakteristik kedua dari cerita-cerita dalam Al-Quran adalah sederhana. Iya, dia cerita yang sangat sederhana. Misalnya cerita tentang Luqman dengan anaknya, tuah dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Itu juga misalnya cerita bagaimana Nabi Musa dari bayi, dan kemudian diasuh Fir'aun, dan kemudian dia diutus oleh Allah. Itu cerita yang sangat sederhana sekali, bukan cerita yang penuh misteri, teka-teki di dalamnya, atau cerita yang banyak pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Ini cerita yang benar-benar sederhana, hingga semua orang, semua umur, semua kalangan bisa membaca, menikmati dan memahami ceritanya dengan sangat layak. Allahu a'lam. Karakteristik ketiga dari cerita dan kisah dalam Al-Quran adalah potongan-potongan atau sepenggal-penggal. Jadi kebanyakan cerita dalam Al-Quran itu adalah cerita dalam bentuk potongan, bukan dalam bentuk utuh. Hanya sedikit yang dalam bentuk utuh, misalnya cerita Nabi Yusuf itu bentuknya utuh, atau cerita Nabi Musa dalam surat Al-Qasas yang lebih panjang itu bentuknya utuh. Tapi kebanyakan cerita dalam Al-Quran itu hanya sepotong, misalnya cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, cerita Ashabul Kahfi misalnya, dan banyak lagi cerita yang sepotong-sepotong seperti ini. Ini karena fokus cerita dalam Al-Quran ini adalah pada pelajaran, hingga cukup dengan sepotong itu pun ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita dalam Al-Quran ini. Allahu a'lam. Karakteristik keempat dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran adalah berbentuk dialogis kisah-kisah itu. Jadi hampir semua kisah dalam Al-Quran itu bentuknya dialog atau diskusi. Misalnya ketika Nabi Nuh sudah di atas kapal, kemudian dia mengajak anaknya Kan'an yang berenang di tengah lautan air saat itu, beliau mengatakan, ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke atas kapal bersama aku dan janganlah engkau menjadi seperti orang kafir. Kemudian anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan menuju kepada gunung yang akan menjagaku, menjauhkanku dari air. Begitu juga misalnya ajakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, atau Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Ada banyak sekali dialog-dialog seperti ini. Inilah cara narasi Al-Quran dalam menggambarkan sebuah cerita atau sebuah kejadian. Allahu a'lam.